Selama ini, keluargaku selalu memuji kakakku karena mereka pikir dia yang mengirim 20 juta rupiah setiap bulan. Tapi sebenarnya, itu aku. Ibu marah, ayah panik, dan kakakku terkejut saat kebenaran akhirnya terungkap. Apa yang terjadi selanjutnya? Jangan pindah dulu. Kamu harus dengar ini sampai akhir. Sebelum ceritanya dibuka, pastikan kamu sudah subscribe. Dukungan kecil subscribe sangat berarti untuk channel ini. Sambil dengerin ceritanya, tulis di komentar kamu lagi nonton dari mana. Baik, kita mulai saja ceritanya ya. Pujian yang menjadi beban. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Matahari bersinar cerah, namun hatiku terasa sesak. Ibuku menatapku dengan mata yang penuh kecewa. Suara lirihnya mulai meninggi menjadi kemarahan yang nyata. Belajarlah dari kakakmu yang mengirim 20 juta rupiah setiap bulan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Serunya, suaranya menggema di ruang tamu yang sunyi. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Hati kecilku berontak, ingin menjelaskan kebenaran, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Aku tahu, satu kalimat bisa membuat amarah itu meledak lebih besar lagi. Perlahan aku mulai berkata pelan, mencoba sehalus mungkin. Tapi, itu sebenarnya aku. Namun sebelum kata-kataku selesai, ayahku berdiri, wajahnya memerah. Suaranya berteriak menenggelamkan kata-kata yang tersisa. Jangan coba-coba mengaku atas prestasi kakakmu, bentaknya. Aku menunduk, menahan emosi yang campur aduk. Selama ini, semua uang itu aku kirim sendiri. Tidak seorang pun di rumah yang tahu kebenarannya. Aku yang setiap bulan menyiapkan transfer, yang memastikan semua berjalan lancar. Tapi pujian selalu jatuh pada kakakku. Hatiku terluka, tapi aku tetap diam, menahan diri. Aku duduk di sofa, menatap lantai kayu yang mengkilap, memikirkan apa yang harus kulakukan. Rasanya tidak adil. Selama ini, aku dianggap tak berguna, tak berprestasi, sementara orang tuaku selalu membandingkan aku dengan kakakku. Dan sekarang, saat aku ingin mengaku, aku malah dimarahi. Seketika, sebuah ide memberontak muncul dalam pikiranku. Kalau memang mereka ingin memuji orang lain dan tidak mau mendengarkan kebenaran, kenapa aku tidak berhenti saja? Kalau begitu, aku hentikan saja pembayaran itu. Ide itu membuat jantungku berdebar cepat. Tapi di sisi lain, ada kepuasan terselubung yang sulit dijelaskan. Hari itu, aku sengaja tidak mengirim uang bulanan. Aku menunggu reaksi mereka dengan hati yang berdebar. Biasanya, ibuku selalu menelpon kakakku atau memuji transfer itu seakan itu prestasinya sendiri. Tapi hari ini, suasana terasa hening, terlalu hening. Sore harinya, ibuku datang ke ruanganku. Wajahnya tegang. "Kenapa kakakmu belum kirim uang bulan ini?" tanyanya. Suara bergetar sedikit, berbeda dari biasanya. Aku berpura-pura bingung, menunduk sambil memainkan ujung bajuku. Ayahku juga terlihat gelisah. Ia duduk di kursi dekat meja makan, menatap layar ponsel yang biasanya sudah penuh notifikasi transfer. "Kamu pasti tahu sesuatu, kan? Cepat jelaskan." Suaranya keras. Tapi ada rasa panik yang tidak biasa. Aku tetap diam, pura-pura tidak mengerti. Dalam hati, aku menahan tawa kecil. Mereka panik karena sesuatu yang selama ini mereka anggap rutin, ternyata hilang begitu saja. Rasanya aneh, tapi juga memuaskan. Hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Kakakku datang ke rumah, wajahnya pucat dan cemas. Aku sudah transfer bulan ini, tapi kok uangnya belum masuk?" tanyanya. Semua orang menatapnya. Panik bercampur bingung. Aku duduk di sudut ruang tamu, menatap mereka diam-diam. Di dalam hati, aku tahu, mereka sedang bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya mengirim uang itu selama ini? Tanda tanya itu menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. Akhir pekan tiba, dan aku merasa saatnya untuk mengungkap kebenaran. Aku menunggu semua orang berkumpul di ruang keluarga. Napasku panjang, suara hatiku berdegup kencang, tapi tekadku bulat.
Uang 20 juta rupiah yang kalian kira kakakku kirim, itu aku semua, kataku tegas, menatap wajah mereka satu persatu. Ibu menutup mulutnya. Matanya membelalak. Ayah terdiam, menepuk dahinya beberapa kali, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kakakku hanya terdiam. Matanya berbinar campur malu dan terkejut. Mereka panik, bukan karena uang itu hilang, tapi karena selama ini pujian dan penghargaan diberikan pada orang yang salah. Aku tersenyum tipis, menahan perasaan lega yang muncul perlahan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Ibu mulai menangis, campuran antara malu dan kecewa. Ayah terduduk di kursi, masih menepuk-nepuk wajahnya. Kakakku menatapku tanpa bisa berkata apa-apa. Mungkin merasa bersalah karena diam saja selama ini. Aku berdiri, menatap mereka. Lihatlah, selama ini aku yang bekerja keras. Tapi kalian menghargai orang lain karena ingin percaya pada citra, bukan kenyataan. Ucapku pelan tapi tegas. Kata-kata itu menembus diam yang panjang, membuat mereka akhirnya sadar. Bulan berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Mereka belajar menghargai usaha orang lain. Dan aku tidak lagi menanggung beban diam-diam. Setiap kali aku membantu, aku melakukannya dengan pengakuan, bukan lagi di balik bayang-bayang ketidakadilan. Aku sadar satu hal, kadang, keadilan harus diperjuangkan, bahkan jika itu membuat orang lain panik dulu. Karena ketika kebenaran keluar, barulah penghargaan yang sebenarnya bisa diberikan, dan hati yang selama ini terluka akhirnya mulai sembuh. Keputusan diam-diam. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, dan hanya suara detak jam di ruang tamu yang terdengar jelas. Aku duduk di meja kecil di kamarku, menatap layar ponsel dan catatan rekening yang sudah kubuat. Hati berdebar kencang, tapi ada perasaan lega aneh yang muncul, seperti aku akan melakukan sesuatu yang penting dan berani. Biasanya, setiap bulan aku mengirim 20 juta rupiah kepada keluarga, tapi malam itu aku memutuskan untuk berhenti. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Rasanya seperti menahan napas di dalam air. Takut jika keputusan ini memicu reaksi yang tidak terduga. Namun, di sisi lain, ada rasa ingin membuktikan sesuatu. Ingin mereka tahu apa artinya dihargai bukan karena citra atau pujian palsu. Aku menatap buku tabungan dan notifikasi transfer yang selama ini kubuat secara diam-diam. Setiap bulan, aku selalu memastikan uang itu masuk rekening orang tua tanpa mereka tahu siapa yang benar-benar mengirim. Mereka selalu memuji kakakku, seakan-akan dialah yang membiayai semua kebutuhan keluarga. Aku ingin mengubah itu. Saat itu, pikiranku melayang pada wajah ibu dan ayah. Bagaimana mereka akan bereaksi jika bulan ini tidak ada uang masuk? Aku tersenyum tipis, tapi menahan gelombang emosi yang campur aduk. Ada rasa takut. Tapi ada juga rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyimpan keputusan ini dalam hati, tidak memberitahu siapapun, bahkan kakakku. Semua orang di rumah sedang sibuk dengan urusan masing-masing, dan malam itu menjadi saksi bisu dari rencanaku. Aku memastikan semua tagihan rutin tetap terbayar, sehingga mereka tidak akan terlalu curiga. Tapi transfer bulanan itu, aku hentikan. Pikiran tentang kemungkinan reaksi mereka membuatku gelisah sekaligus penasaran. Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sadar bahwa bulan ini tidak ada uang masuk? Akankah mereka marah? Atau justru mulai mencari tahu siapa yang selama ini bekerja keras? Aku memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu. Tapi mataku sulit terpejam. Bayangan wajah ibu yang selalu membandingkan aku dengan kakakku terus muncul. Aku ingat betapa seringnya aku merasa tidak cukup baik di mata mereka. Sekarang, dengan satu keputusan sederhana, aku merasa memiliki kendali kecil atas situasi ini. Kendali yang selama ini tidak pernah kurasakan. Keesokan paginya, suasana rumah tetap sama. Aku bangun lebih awal, menyeduh teh hangat, dan duduk di meja makan sambil menatap keluarga yang mulai bergerak satu persatu. Ibu biasanya sudah memeriksa notifikasi transfer dan tersenyum puas saat melihat angka masuk. Hari itu, wajahnya tegang. Ia membuka ponsel berulang kali, mengecek saldo rekening, dan matanya mulai membelalak. Ayahku masuk ke ruang makan dengan langkah cepat.
Kenapa bulan ini belum ada transfer? Tanyanya dengan suara tegas. Tapi ada nada panik yang sulit disembunyikan. Aku pura-pura terkejut. Menatap mereka seakan-akan aku juga tidak tahu. Namun di dalam hati, aku menahan tawa kecil. Kakakku yang biasanya ikut diam-diam melihat ponsel, wajahnya berubah pucat. Aku sudah transfer, tapi kenapa belum masuk? Gumamnya. Semua orang mulai saling menatap dengan panik, mencoba mencari jawaban. Aku tetap duduk, menunduk, berpura-pura tidak terlibat. Tapi rasa penasaran membakar hatiku. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Setiap kali ibu memeriksa rekening, ia selalu bertanya-tanya, sementara ayah mulai terlihat gelisah, mencoba menelpon kakakku atau mencari alasan kenapa uang itu belum masuk. Aku menahan napas setiap kali mereka membicarakannya di depan ruang tamu. Rasanya seperti menonton drama yang aku tulis sendiri, tapi tanpa seorang pun tahu aku adalah penulisnya. Pada malam ketiga, aku duduk di kamarku, menatap jendela dan langit malam. Bulan bersinar redup, menenangkan pikiranku yang gelisah. Aku berpikir tentang tujuan dari keputusan ini. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk membuat mereka belajar menghargai usaha orang lain. Selama ini, aku merasa mereka lebih percaya pada citra daripada kenyataan. Dan sekarang, aku ingin mereka merasakan sedikit kegelisahan itu, sebagai pelajaran kecil tentang arti penghargaan. Aku mulai menulis catatan pribadi, menceritakan semua yang selama ini aku rasakan. Bagaimana rasanya bekerja keras di balik layar, selalu dibandingkan, dan dihargai orang lain untuk sesuatu yang bukan miliknya. Menulis membuatku lega, seakan beban yang selama ini menekan pundakku perlahan terangkat. Hari-hari berikutnya, aku mengamati setiap reaksi mereka dari jauh. Ibu mulai panik, ayah terlihat tegang, dan kakakku mulai bertanya-tanya. Semuanya saling mencari-cari jawaban, tanpa menyadari bahwa aku adalah penyebabnya. Dalam hati, aku tersenyum, tapi tetap menahan diri agar tidak terlihat senang berlebihan. Ketegangan ini berlangsung hampir seminggu. Aku mulai merasakan efek dari keputusan diam-diam ini. Rumah yang biasanya tenang, kini dipenuhi pertanyaan, kekhawatiran, dan sedikit kebingungan. Aku belajar satu hal, keputusan sederhana bisa memicu reaksi yang luar biasa jika dilakukan dengan tepat. Pada akhir minggu itu, aku tahu saatnya akan tiba. Aku sudah menyiapkan diri untuk mengungkap kebenaran. Aku ingin mereka sadar bahwa selama ini usaha dan pengorbananku selama ini tidak pernah dihargai dengan benar. Keputusan diam-diam ini bukan sekadar aksi iseng, tapi pelajaran hidup yang akan membuka mata mereka perlahan-lahan. Aku menatap jendela kamar untuk terakhir kalinya malam itu, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Besok adalah hari baru. Hari di mana aku akan melihat reaksi mereka. Hari di mana kebenaran mulai bergerak dari bayangan menuju cahaya. Dan malam itu, aku tidur dengan rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, keputusan diam-diam ini akan mengubah segalanya. Tidak hanya untukku, tapi juga untuk keluarga yang selama ini salah paham tentang siapa yang benar-benar berjuang untuk mereka. Ketegangan mulai terasa. Hari pertama bulan baru tiba. Udara pagi yang biasanya membawa kesibukan dan rutinitas biasa terasa berbeda di rumah kami. Aku bangun lebih awal, berjalan pelan ke dapur, dan menyeduh secangkir teh hangat. Biasanya, pagi-pagi seperti ini ibuku sudah sibuk dengan ponsel, memeriksa notifikasi transfer, dan tersenyum puas saat melihat angka 20 juta rupiah masuk ke rekening. Tapi hari itu, hening. Tidak ada suara girang atau pujian untuk kakakku. Aku duduk di sofa, menatap ibuku yang memegang ponsel dengan wajah yang sedikit tegang. Kerutan di dahinya terlihat jelas, seakan setiap garis itu menceritakan kebingungan dan ketidakpastian. Aku menahan napas, menunggu reaksi berikutnya, mencoba agar senyum kecilku tidak terlihat. Ayahku masuk ruang makan dengan langkah cepat. Wajahnya tampak serius. Biasanya, ia hanya menatap ponsel sebentar dan melanjutkan sarapannya. Kali ini, ia menatap ibuku dengan mata yang membelalak. "Kenapa belum ada transfer?" tanyanya. Suaranya terdengar agak panik, berbeda dari biasanya yang lebih tenang. Aku tetap duduk,
pura-pura fokus pada teh hangatku. Tapi di dalam hati, rasa penasaran dan kepuasan bercampur. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan sedikit kegelisahan akibat keputusan yang kubuat diam-diam. Selama ini, semua uang dianggap berasal dari kakakku, dan aku selalu berada di balik layar, tanpa pengakuan. Ibu mulai membuka ponsel berulang kali, menelusuri notifikasi bank dengan mata yang semakin lebar. Aku yakin tadi sudah dicek, tapi kenapa belum masuk? Gumamnya. Ada nada panik yang samar dalam suaranya. Berbeda dari biasanya yang selalu penuh percaya diri. Aku menahan senyum, menatap mereka dari jauh. Ketegangan ini terasa manis, seperti sebuah pembalasan kecil yang adil bagi perlakuan mereka selama ini. Mereka selalu membandingkan aku dengan kakakku, selalu menganggap kakakku lebih baik, lebih peduli, lebih berprestasi. Kini, ketegangan itu akhirnya jatuh pada mereka. Kakakku yang biasanya datang pagi itu juga terlihat bingung. Ia membuka rekeningnya, memeriksa riwayat transfer, dan wajahnya berubah pucat. Aku sudah transfer, tapi kenapa belum masuk? Gumamnya. Suaranya lemah, tidak seperti biasanya yang percaya diri. Aku menatapnya diam-diam, menahan tawa kecil. Ibu mulai gelisah. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Apakah ada masalah dengan bank? Atau, apakah ada kesalahan teknis? Tanyanya, tapi nadanya terdengar ragu. Ayahku mulai mencoba menelepon kakakku, bertanya-tanya dengan nada tegang, sementara aku tetap diam, seakan tidak tahu apapun. Hari itu berlalu dengan perlahan. Setiap kali mereka membahas transfer yang belum masuk, aku menahan napas. Ketegangan ini membuat rumah terasa tegang, hampir seperti menonton drama yang aku ciptakan sendiri. Setiap tatapan mereka, setiap pertanyaan yang mereka lontarkan, membuat hatiku berdebar, tapi juga membawa rasa lega yang aneh. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku mereka. Ibu tidak lagi memuji kakakku seperti biasanya, melainkan terlihat gelisah dan cemas. Ayahku yang biasanya santai, kini terlihat khawatir dan mulai mencari solusi. Bahkan kakakku, yang selama ini selalu tenang, kini terlihat panik dan bingung. Malam harinya, aku duduk di kamar, menulis di buku catatan pribadiku. Aku menulis tentang perasaan aneh yang kurasakan, antara senang, tegang, dan lega. Senang karena akhirnya mereka merasakan sedikit ketidakpastian yang aku rasakan selama ini, tegang karena takut jika reaksi mereka menjadi terlalu besar, dan lega karena ini adalah cara untuk mengajarkan mereka pelajaran penting tentang menghargai usaha orang lain. Hari kedua bulan baru datang, dan ketegangan semakin terasa. Ibu mulai bertanya kepada semua orang di rumah, mencari siapa yang bertanggung jawab atas transfer yang tidak masuk. Ayahku mencoba menelepon bank berkali-kali, sementara kakakku tampak frustasi karena tidak ada penjelasan yang jelas. Aku hanya duduk diam, menunggu detik demi detik dengan senyum tipis di wajahku. Aku menyadari satu hal, keputusan diam-diam ini bukan hanya membuat mereka panik, tapi juga membuka peluang untuk mereka belajar menghargai hal-hal yang selama ini mereka anggap remeh. Selama ini, mereka selalu percaya pada citra dan penampilan, bukan kenyataan. Kini, kenyataan itu muncul perlahan, meski dengan cara yang mereka tidak harapkan. Malam ketiga, suasana rumah tetap tegang. Ibu tampak lebih gelisah dari sebelumnya, sering menatap ponsel sambil bergumam sendiri. Ayah terlihat sibuk menelpon dan menulis catatan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kakakku duduk di ruang tamu, termenung, wajahnya pucat. Aku menatap mereka dari kamar, menahan tawa, tapi juga merenungkan arti dari semua ini. Aku menyadari bahwa ketegangan ini adalah bagian dari proses. Kadang, orang baru akan menghargai sesuatu ketika mereka merasakannya sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan. Dan malam itu, aku merasa lega karena keputusan diam-diamku mulai membawa efek yang kuinginkan. Mereka mulai merasakan sedikit ketidakpastian, sedikit rasa panik, dan mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini mereka salah paham. Aku menatap jendela kamarku, melihat bulan yang bersinar redup. Rasanya seperti saksi bisu dari rencana kecilku. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menutup mata sejenak. Besok,
Aku akan melihat reaksi mereka lagi, dan aku tahu ketegangan ini belum berakhir. Ini baru awal dari perubahan yang akan datang di rumah kami. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Kadang, untuk membuat orang lain menghargai, kita harus berani mengambil langkah kecil yang berani. Dan keputusan diam-diam ini, meski sederhana, ternyata bisa memicu gelombang ketegangan yang luar biasa. Rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi pertanyaan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, dan itu semua aku amati dengan hati yang penuh rasa lega dan sedikit kepuasan. Malam itu, aku tidur lebih awal, tapi mataku tetap sulit terpejam. Pikiran tentang reaksi mereka, tentang ketegangan yang mereka rasakan, terus bermain di kepala. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang lebih dramatis. Dan aku siap menyaksikannya, karena aku tahu setiap detik dari ketegangan ini adalah langkah menuju pengakuan dan keadilan yang selama ini kuinginkan. Panik yang tak terduga. 3 hari setelah bulan baru dimulai, suasana rumah mulai terasa semakin tegang. Biasanya, pagi hari adalah momen santai bagi kami, dengan ibuku menyiapkan sarapan sambil menonton berita dan ayahku membaca koran. Namun pagi itu berbeda. Ada rasa cemas yang tak biasa di udara. Aku duduk di ruang tamu, diam-diam memperhatikan setiap gerakan mereka. Ibuku menatap layar ponsel dengan mata yang sedikit membelalak. Suaranya gemetar ketika ia bertanya, "Kenapa kakakmu belum kirim uang bulan ini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nada suaranya berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang jelas, sebuah rasa panik yang mulai terlihat. Ayahku segera menatapku dengan serius, menepuk meja dengan tangan gemetar. "Kamu pasti tahu sesuatu, kan? Cepat jelaskan," bentaknya. Suaranya lebih keras daripada biasanya. Aku pura-pura bingung, menunduk sambil menyesap teh hangatku, seakan-akan aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari ketegangan yang akan mereka rasakan. Aku mulai memperhatikan perubahan sikap kakakku. Biasanya ia percaya diri, selalu tersenyum, dan menenangkan ibuku saat terjadi hal kecil. Tapi kali ini, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca karena panik. Ia mencoba membuka aplikasi bank beberapa kali, memeriksa riwayat transfer, dan selalu mengulang-ulang pertanyaannya sendiri. "Aku sudah transfer. Tapi kenapa belum masuk? Apa ada masalah dengan bank?" Gumamnya lemah. Ibu berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap ponsel, kemudian menatap aku dan kakakku bergantian. Setiap langkahnya terdengar berat, seakan beban dunia ada di pundaknya. Ayahku duduk di kursi dengan wajah tegang, mengusap wajahnya berkali-kali. Ia mencoba menelepon bank, mencoba mencari jawaban, tapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Aku tetap duduk diam, pura-pura menenangkan diri, tapi dalam hati rasa puas perlahan muncul. Selama ini mereka selalu percaya pada Citra, pada apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka memuji kakakku seolah dialah yang membiayai semua kebutuhan keluarga. Sekarang, ketegangan yang mereka rasakan adalah cerminan dari apa yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Dianggap tidak berguna, diabaikan, dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Malam itu, aku duduk di kamarku, menulis di buku catatan pribadiku. Aku menulis semua perasaan yang muncul, antara senang, tegang, dan lega. Senang karena mereka akhirnya merasakan sedikit ketidakpastian yang selama ini aku rasakan, tegang karena takut jika reaksi mereka semakin ekstrim, dan lega karena ini adalah cara untuk mengajarkan mereka pelajaran penting tentang menghargai usaha orang lain. Hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Setiap kali ibuku membuka ponsel, ia terlihat gelisah, sering memeriksa saldo dan riwayat transfer. Ayahku tampak sibuk menulis catatan dan menelepon bank berkali-kali. Kakakku, yang biasanya tenang, mulai terlihat frustasi. Ia duduk di ruang tamu dengan tangan menutup wajahnya, mencoba menenangkan diri, tapi jelas terlihat bahwa ia panik. Aku menahan napas setiap kali mereka membahas transfer yang tidak masuk. Rasanya seperti menonton drama yang aku tulis sendiri. Setiap pertanyaan, setiap tatapan, dan setiap gerakan mereka menambah ketegangan. Aku tahu, ketegangan ini akan terus meningkat sebelum kebenaran muncul.
Aku juga mulai memperhatikan perubahan kecil pada ibuku. Biasanya ia selalu percaya diri dalam mengatur rumah dan keuangan, tapi kali ini, ia terlihat ragu-ragu. Ia terus menatap layar ponsel, membuka aplikasi bank berulang kali, dan membandingkan catatan rekening dengan riwayat transfer. Ada rasa panik yang semakin jelas, seolah-olah dunia sedang berputar salah di sekitarnya. Ayahku, yang biasanya santai dan tegas, kini terlihat gelisah. Ia menatap meja kerja, menulis catatan, dan terus mencoba menelepon bank atau bertanya pada kakakku. Setiap kali ia mendapat jawaban yang tidak memuaskan, wajahnya semakin tegang. Aku menatap semua itu dari jauh, menyadari bahwa keputusan diam-diam ini berhasil memicu ketegangan yang nyata. Malam ketiga, aku duduk di kamar, menatap langit malam dari jendela. Bulan bersinar redup, dan aku menarik napas panjang. Ketegangan yang mereka rasakan adalah pelajaran yang mereka perlukan. Selama ini, mereka selalu menghargai citra, bukan kenyataan. Sekarang, kenyataan itu muncul perlahan, meski dengan cara yang mereka tidak harapkan. Aku menulis di catatan pribadiku tentang semua yang terjadi. Setiap gerakan mereka, setiap kata yang keluar dari mulut mereka, menjadi bahan catatan tentang bagaimana orang bisa belajar menghargai ketika mereka merasakannya sendiri. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa keputusan diam-diam ini bukan sekadar tindakan kecil. Ini adalah strategi untuk menunjukkan keadilan, meski dengan cara yang sederhana. Hari keempat, ketegangan semakin meningkat. Ibuku mulai bertanya kepada semua orang di rumah, mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas transfer yang tidak masuk. Ayahku tampak semakin gelisah, mencoba menelepon dan menulis catatan panjang, sementara kakakku mulai terlihat putus asa. Aku tetap diam, menunggu detik demi detik dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu. Aku menyadari satu hal, ketegangan ini adalah bagian dari proses. Kadang, orang baru akan menghargai sesuatu ketika mereka merasakannya sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan. Dan malam itu, aku merasa lega karena keputusan diam-diamku mulai membawa efek yang kuinginkan. Mereka mulai merasakan sedikit ketidakpastian, sedikit rasa panik, dan mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini mereka salah paham. Aku menatap jendela kamar untuk terakhir kalinya malam itu, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Besok, aku akan melihat reaksi mereka lagi, dan aku tahu ketegangan ini belum berakhir. Ini baru awal dari perubahan yang akan datang di rumah kami. Aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal. Kadang, untuk membuat orang lain menghargai, kita harus berani mengambil langkah kecil yang berani. Dan keputusan diam-diam ini, meski sederhana, ternyata bisa memicu gelombang ketegangan yang luar biasa. Rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi pertanyaan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Dan itu semua aku amati dengan hati yang penuh rasa lega dan sedikit kepuasan. Tanda tanya muncul. Hari itu suasana rumah terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Pagi masih cerah, namun hati semua orang di rumah terasa berat. Aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku, tapi pandanganku terus terganggu oleh suara langkah kakakku yang masuk ke rumah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan langkahnya cepat tapi ragu-ragu. Aku sudah transfer bulan ini, tapi kok, gumamnya dengan suara lemah, seakan tidak percaya pada apa yang sedang terjadi. Suaranya terdengar getir, berbeda dari biasanya yang penuh percaya diri dan tenang. Semua orang di rumah, termasuk ibu dan ayah, langsung menatapnya dengan panik. Ibuku menutup mulutnya, menatap kakakku dengan mata terbelalak. Ayahku berdiri, menepuk meja beberapa kali, menahan napas panjang. "Apa maksudmu belum masuk?" bentaknya. Suara tegangnya membuat suasana ruang tamu seketika berubah menjadi mencekam. Aku duduk di sofa, menahan senyum tipis. Hati kecilku bergelora, tapi aku berusaha menahan diri agar tidak tertawa. Ini adalah saat yang kuberikan waktu untuk mereka belajar, merasakan sedikit ketegangan yang selama ini mereka timbulkan padaku tanpa sadar. Kakakku duduk di kursi, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Ia mencoba mengecek aplikasi banknya lagi, memeriksa riwayat transaksi berulang kali. "Aku sudah transfer, harusnya masuk, tapi kenapa tidak?"
Gumamnya, seolah sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ibu berjalan mondar-mandir. Tangannya menutupi wajah, gemetar, dan sesekali menatap aku dengan mata yang penuh pertanyaan. Ayahku mulai mengulang pertanyaan yang sama berulang kali. Kamu pasti tahu sesuatu, kan? Jangan sembunyikan. Cepat jelaskan. Aku tetap diam, berpura-pura bingung. Tapi di dalam hati aku tahu bahwa ketegangan ini baru permulaan. Selama ini, mereka selalu memuji kakakku karena mereka percaya dialah yang mengirim uang. Padahal selama ini aku yang menanggung semua transfer. Diam-diam, tanpa mereka sadari. Pagi itu, udara di ruang tamu terasa berat. Setiap gerakan mereka, setiap pertanyaan yang keluar, membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk berhenti mengirim uang bulan ini adalah langkah yang tepat. Aku ingin mereka menyadari, selama ini mereka menghargai citra, bukan kenyataan. Kakakku mulai panik, mencoba menelepon bank dan menanyakan apakah ada kesalahan teknis. Ia bahkan sampai menghubungi customer service beberapa kali, namun jawaban yang ia dapatkan hanya standar, transaksi tidak bermasalah. Ia semakin bingung, wajahnya berubah pucat dan matanya berkaca-kaca. Ibu duduk di sofa, menatap layar ponsel dengan cemas. Sesekali ia menggigit bibirnya, terlihat gelisah, dan mulai bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab. Ayahku juga terlihat gelisah, duduk di kursi sambil menulis catatan dan mencoba mencari jawaban dari catatan rekening yang mereka punya. Aku duduk di pojok ruang tamu, menyaksikan semuanya dengan hati berdebar. Setiap pertanyaan mereka, setiap tatapan panik, membuatku sadar bahwa keputusan diam-diam ini benar-benar memicu reaksi yang kubutuhkan. Ini adalah pelajaran kecil bagi mereka tentang arti menghargai dan memahami usaha orang lain. Suasana semakin tegang ketika ibu mulai membandingkan catatan transfer bulan-bulan sebelumnya. Ini sama persis dengan yang bulan lalu. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Gumamnya dengan suara gemetar. Ayahku menatap catatan itu dengan mata membelalak, bingung dan cemas. Kakakku menatapku dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan takut. Apa? Kamu tahu sesuatu? Tanyanya ragu. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk, dan berkata pelan. Aku tidak tahu. Pura-pura bingung, tapi hatiku penuh dengan rasa puas. Hari itu berlalu dengan lambat. Setiap pertanyaan yang mereka lontarkan, setiap tatapan yang mereka berikan, membuat ketegangan semakin memuncak. Aku duduk di sofa, diam, sambil menahan tawa kecil yang ingin keluar. Mereka panik, dan ketidakpastian yang mereka rasakan adalah bukti nyata bahwa selama ini mereka salah menganggap orang lain. Malam harinya, aku menulis di buku catatan pribadiku. Aku menuliskan semua yang terjadi hari itu. Ekspresi panik ibu, wajah bingung ayah, ketakutan kakakku, dan bagaimana semuanya terjadi karena keputusan sederhana yang kuambil. Aku menulis sambil tersenyum tipis, menyadari bahwa ketegangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi juga pelajaran untukku sendiri tentang keberanian dan keadilan. Hari berikutnya, suasana rumah tetap mencekam. Setiap kali ibu membuka ponsel, ia tampak gelisah, meneliti saldo dan riwayat transfer. Ayahku mencoba menelepon bank lagi, sementara kakakku masih tampak panik, mencoba mengulang transfer dan memastikan tidak ada kesalahan teknis. Aku duduk di ruang tamu, mengamati semuanya dengan hati tenang, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Aku menyadari satu hal, ketegangan ini adalah bagian dari proses pembelajaran mereka. Kadang, orang baru akan menghargai sesuatu ketika mereka merasakannya sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan. Dan hari itu, aku melihat tanda-tanda pertama dari kesadaran mereka mulai muncul. Mereka mulai bertanya-tanya, mulai ragu pada asumsi yang selama ini mereka percaya. Aku tersenyum tipis, menatap kakakku yang duduk termenung, ibu yang gelisah, dan ayah yang sibuk menulis catatan. Tanda tanya besar muncul di benak mereka. Siapa yang sebenarnya mengirim uang itu selama ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan, rasa penasaran, dan sedikit kebingungan. Malam itu, aku menatap bulan dari jendela kamar. Cahaya redupnya menenangkan pikiranku yang masih berdebar. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang lebih dramatis.
Ketegangan yang mereka rasakan baru permulaan, dan aku siap menyaksikan bagaimana kebenaran mulai muncul perlahan, seperti cahaya yang menerobos bayangan. Aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal. Kadang, untuk membuat orang lain menghargai usaha kita harus berani mengambil langkah kecil yang berani. Dan keputusan diam-diam ini, meski sederhana, ternyata bisa memicu gelombang ketegangan dan rasa penasaran yang luar biasa. Rumah yang biasanya tenang kini berubah menjadi tempat belajar bagi semua orang, bahwa penghargaan harus diberikan pada yang berhak, bukan hanya pada citra yang mereka lihat. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan lega, meski tahu besok ketegangan akan meningkat. Aku menutup mata, membayangkan reaksi mereka ketika kebenaran akhirnya terungkap. Aku siap, karena setiap detik dari ketegangan ini adalah langkah menuju keadilan yang selama ini aku tunggu. Akhirnya terungkap. Akhir minggu tiba, dan udara di rumah terasa tegang, hampir seperti badai yang menunggu untuk meledak. Selama beberapa hari terakhir, ketegangan karena uang transfer yang tidak masuk semakin terasa. Ibu gelisah, ayah tegang, dan kakakku tampak bingung dan frustrasi. Aku duduk di kamar, menenangkan diri, menarik napas panjang, dan mempersiapkan diriku untuk langkah berikutnya. Aku tahu saatnya sudah tiba. Keputusan diam-diam yang kuambil selama beberapa hari ini harus diakhiri dengan pengungkapan kebenaran. Bukan untuk menyakiti, tapi agar mereka belajar menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Aku menata diri, menyiapkan kata-kata dengan hati-hati, agar pesan yang kuberikan bisa diterima meski awalnya mengejutkan. Aku memanggil semua orang berkumpul di ruang tamu. Ibu duduk di sofa dengan wajah tegang, kakakku di kursi dekat jendela, dan ayah berdiri di dekat meja. Semua menatapku dengan campuran penasaran, gelisah, dan sedikit ketakutan. Aku menelan ludah, menenangkan jantung yang berdebar, dan menarik napas panjang. Uang 20 juta rupiah yang kalian kira kakakku kirim, itu aku semua, kataku tegas, menatap mereka satu persatu. Kata-kata itu keluar dengan jelas, tanpa ragu, meski hatiku tetap berdebar. Ibu menutup mulutnya, matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia tersentak, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Apa? Tapi, bagaimana bisa? Gumamnya, suaranya hampir hilang, tapi matanya menatapku dengan campuran terkejut dan bingung. Ayahku menatapku dengan mata membelalak, menepuk dahi beberapa kali, dan duduk perlahan di kursi. Wajahnya penuh keheranan, campuran antara marah, bingung, dan sedikit malu. Kamu yang selama ini mengirim uang itu? Tapi, kenapa tidak bilang dari awal? Tanyanya dengan suara parau. Kakakku hanya menatapku. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Aku selama ini dikira yang mengirim, tapi ternyata, gumamnya lemah. Ia menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah mulai muncul di wajahnya karena selama ini ia diam saja menerima pujian yang bukan miliknya. Aku tetap tenang, meski dalam hati aku bergelora. Ini adalah momen yang kuberikan untuk mereka belajar, untuk memahami bagaimana rasanya bekerja keras tanpa pengakuan. Aku menatap ibu, kemudian ayah, dan akhirnya kakakku. Selama ini, aku yang menyiapkan semua transfer, aku yang bekerja keras di balik layar. Tapi kalian selalu memuji kakakku karena ingin percaya pada citra, bukan kenyataan. Ucapku pelan tapi tegas. Ibu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Aku bisa melihat air mata mulai menetes, campuran antara malu, penyesalan, dan kesadaran. Ayahku menatap lantai, mengusap wajahnya beberapa kali, dan menarik napas panjang. Suasana ruang tamu hening, hanya terdengar detak jam dan napas berat mereka. Aku melanjutkan, aku berhenti mengirim uang beberapa hari lalu bukan untuk membuat kalian panik, tapi agar kalian menyadari apa artinya dihargai. Selama ini, aku selalu diam, menanggung semuanya sendiri, sementara kalian memuji orang lain. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, meresapi kenyataan yang baru saja mereka dengar. Kakakku akhirnya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf karena diam saja.
Aku tidak tahu selama ini. Ini semua usahamu, ucapnya dengan suara bergetar. Ia menunduk, menahan rasa malu karena selama ini menerima pujian yang seharusnya bukan miliknya. Ibu menangis pelan, duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Aku salah membandingkan kamu dengan kakakmu. Aku terlalu percaya pada apa yang kulihat, tanpa melihat usaha dan pengorbananmu, gumamnya sambil mengusap air matanya. Kata-kata itu membuat hatiku sedikit lega, meski aku tetap menatapnya dengan serius, menunjukkan bahwa kesalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Ayahku menghela napas panjang, duduk di kursi dekat meja, dan menatapku. Aku juga salah. Selama ini aku terlalu fokus pada hasil yang terlihat, bukan proses dan usaha yang sebenarnya, ucapnya. Ada rasa penyesalan dalam suaranya, tapi juga rasa lega karena akhirnya kebenaran muncul. Aku tersenyum tipis, menahan emosi yang bercampur antara lega dan puas. Ini adalah momen yang kuberikan bagi mereka untuk belajar, memahami bahwa penghargaan harus diberikan pada yang berhak, bukan hanya pada citra yang tampak di permukaan. Kakakku akhirnya bangkit dari kursinya, mendekatiku, dan memelukku. Terima kasih. Aku sekarang baru mengerti. Aku janji akan menghargai semua usahamu mulai sekarang, katanya dengan suara serak. Pelukan itu hangat, bukan karena uang atau hadiah, tapi karena pengakuan dan kejujuran akhirnya muncul di antara kami. Aku memandang ibu dan ayahku. Mereka berdua masih duduk. Terlihat lelah tapi ada rasa lega yang muncul. Aku tahu, pelajaran ini tidak akan mereka lupakan begitu saja. Kadang, kebenaran harus muncul dengan cara yang mengejutkan agar orang mau belajar dan menghargai. Malam itu, rumah terasa lebih hangat meski suasana emosional masih terasa. Kami duduk bersama, berbicara perlahan, mengungkapkan perasaan masing-masing. Ibu meminta maaf atas kesalahan membandingkan aku dengan kakakku. Ayah menjelaskan bahwa ia terlalu fokus pada hal yang terlihat, dan kakakku berjanji tidak akan lagi dia menerima pujian yang bukan haknya. Aku merasa lega, karena akhirnya semua orang belajar menghargai usaha orang lain. Keputusan diam-diam yang kuambil beberapa hari lalu, ketegangan yang mereka rasakan, dan akhirnya pengungkapan kebenaran ini membawa perubahan nyata dalam keluarga kami. Rumah yang biasanya penuh dengan kesalahpahaman kini berubah menjadi tempat yang lebih jujur dan hangat. Aku tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan menyadari satu hal penting. Kadang, kebenaran harus diungkap dengan tegas agar orang lain bisa belajar menghargai. Penghargaan tidak bisa diberikan hanya berdasarkan citra atau asumsi, tapi harus berdasarkan usaha dan kerja keras yang sebenarnya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang ringan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi setidaknya, kebenaran telah keluar. Mereka belajar dari kesalahan mereka, dan aku belajar bahwa keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, meski mengejutkan, adalah langkah penting untuk mendapatkan pengakuan yang sejati. Dan aku tahu, dari malam itu, hubungan kami dalam keluarga mulai berubah. Tidak lagi ada perbandingan yang menyakitkan. Tidak lagi ada pujian yang salah arah. Yang ada sekarang adalah penghargaan yang tulus, kejujuran, dan rasa hormat yang selama ini kami rindukan. Reaksi panik mereka. Setelah pengungkapan kebenaran, suasana di ruang tamu berubah drastis. Aku masih duduk tegap di sofa, menatap ibu, ayah, dan kakakku, mencoba menahan perasaan lega sekaligus waspada. Aku tahu, reaksi mereka selanjutnya akan menjadi momen yang menentukan bagaimana keluarga kami akan belajar menghargai. Ibu mulai menangis. Tangisannya bukan sekadar sedih, tapi campuran antara malu, kecewa, dan rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Suaranya bergetar ketika ia berkata, Aku salah selama ini, terlalu memuji kakakmu, sementara kamu yang berjuang keras di balik layar. Ayah terduduk di kursi, menepuk dahinya beberapa kali. Wajahnya memerah karena frustrasi dan rasa malu. Astaga, selama ini aku juga salah. Aku terlalu fokus pada citra, pada yang terlihat saja, bukan pada kenyataan yang ada di depan mata. Gumamnya. Matanya menatap lantai, seolah menyesali setiap keputusan yang pernah dibuat berdasarkan asumsi. Kakakku hanya menatapku diam, wajahnya pucat,
Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Tapi ia tidak mampu berkata apa-apa. Selama ini ia selalu menikmati pujian yang datang padanya, tanpa menyadari bahwa semua itu bukan prestasinya. Sekarang, kenyataan itu muncul di hadapannya dengan keras, dan ia tak tahu harus bagaimana. Aku menahan napas, menyadari bahwa ketegangan yang muncul saat ini adalah bentuk pembelajaran yang nyata bagi mereka. Selama ini, aku menanggung semua beban transfer uang tanpa pengakuan, sementara mereka percaya pada citra dan asumsi yang salah. Kini, rasa panik, malu, dan bingung mereka adalah konsekuensi dari kesalahpahaman itu. Ibu menunduk, menutupi wajah dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, menetes di jari-jari yang menggenggam tisu. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Aku terlalu percaya pada apa yang kulihat, tanpa melihat siapa yang sebenarnya berjuang, ucapnya dengan suara serak. Ayah menggeleng pelan, tampak menyesali semua perkataan dan tindakannya. Aku harus belajar lebih banyak. Selama ini terlalu percaya pada hasil yang terlihat, bukan pada proses yang sebenarnya. Astaga, selama ini aku salah menilai, katanya, suaranya penuh penyesalan. Kakakku akhirnya menelan ludah, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku selama ini menerima pujian yang bukan hakku, tapi kamu diam, menanggung semua beban itu. Maafkan aku, katanya dengan suara serak. Aku hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir keluar. Aku memutuskan untuk berbicara perlahan agar pesan yang kuberikan bisa diterima dengan jelas. Selama ini, aku tidak ingin mengungkapkan siapa yang sebenarnya mengirim uang karena aku ingin kalian belajar menghargai usaha, bukan sekadar percaya pada citra. Kalian memuji kakakku, tapi aku yang menanggung semua pekerjaan itu. Ucapku dengan tenang. Ibu menatapku dengan mata membelalak, kemudian menunduk lagi. Aku merasa begitu bersalah, terlalu memuji dia, sementara kamu yang bekerja keras. Gumamnya. Suaranya lemah, tapi jelas terdengar penyesalan yang mendalam. Ayah menghela napas panjang, menatapku. Kamu benar. Selama ini aku terlalu fokus pada apa yang terlihat. Sekarang aku menyadari, penghargaan itu harus diberikan pada orang yang benar-benar berusaha, bukan hanya pada citra atau asumsi. Kata-katanya terdengar tulus, dan aku tahu ini adalah momen penting dalam perubahan pola pikirnya. Kakakku menunduk, menatap lantai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bersalah karena selama ini menerima pujian yang seharusnya bukan milikku, ucapnya. Ia terdiam beberapa saat, menahan air mata, dan akhirnya memutuskan untuk bangkit, mendekatiku, dan memelukku. Terima kasih. Sekarang aku mengerti. Aku janji akan menghargai semua usahamu mulai sekarang, katanya dengan suara parau. Aku membalas pelukan itu dengan hangat, merasa lega karena akhirnya ada pengakuan dan perubahan sikap. Rumah yang sebelumnya penuh kesalahpahaman kini mulai terasa lebih hangat. Suasana yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi momen refleksi dan pengakuan. Ibu menatapku, air mata masih membasahi wajahnya, namun matanya kini dipenuhi rasa hormat. Aku salah membandingkanmu dengan kakakmu selama ini. Sekarang aku tahu siapa yang benar-benar berjuang untuk keluarga ini, katanya, suaranya pelan tapi penuh makna. Ayah berdiri, menepuk pundakku dengan lembut. Aku juga belajar banyak hari ini. Tidak boleh menilai seseorang hanya dari citra atau asumsi. Penghargaan harus diberikan pada yang benar-benar berusaha, ucapnya. Suasana yang tegang berubah menjadi momen pembelajaran yang tulus bagi seluruh keluarga. Aku menatap kakakku, ibu, dan ayahku. Semua orang mulai tersenyum, meski masih ada sisa ketegangan yang mengambang di udara. Tapi ini adalah ketegangan yang sehat, ketegangan yang membawa pelajaran tentang kejujuran, usaha, dan penghargaan yang sejati. Malam itu, setelah makan bersama, kami duduk di ruang tamu sambil berbincang perlahan. Ibu bercerita tentang rasa bersalahnya. Ayah mengakui kesalahannya menilai berdasarkan citra, dan kakakku berjanji untuk lebih menghargai usaha orang lain. Aku mendengarkan semua itu, tersenyum tipis, dan merasakan lega yang luar biasa. Aku sadar
Momen ini bukan hanya tentang uang atau siapa yang benar, tapi tentang pembelajaran yang lebih besar, menghargai usaha orang lain, memahami siapa yang benar-benar berjuang, dan tidak menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Malam itu, aku tidur dengan hati yang ringan. Rumah yang sebelumnya penuh dengan ketegangan, perbandingan, dan kesalahpahaman kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih hangat, jujur, dan penuh penghargaan. Aku tahu, perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi momen ini adalah awal dari pemahaman baru bagi seluruh keluarga. Dan aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal. Kadang, kebenaran harus diungkap dengan cara yang tegas dan tepat, agar orang lain bisa merasakan betapa pentingnya menghargai usaha dan pengorbanan orang yang sebenarnya. Rumah kami mungkin pernah dipenuhi ketegangan, tapi malam itu menandai awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju keluarga yang lebih jujur, tulus, dan penuh rasa hormat. Pelajaran yang terlambat. Suasana di ruang tamu rumah kami sunyi, kecuali detak jam di dinding yang terdengar jelas. Aku berdiri tegap, menatap ibu, ayah, dan kakakku. Setiap pandangan mereka tertuju padaku. Wajah mereka campuran antara terkejut, malu, dan bingung. Aku menahan napas, memastikan kata-kata yang akan kuucapkan keluar dengan tegas dan jelas. Lihatlah, kataku pelan tapi mantap. Selama ini aku yang bekerja keras. Tapi kalian menghargai kakakku karena kalian ingin percaya pada citra, bukan kenyataan. Suara itu terdengar berat di ruangan, seolah menggema dan menembus setiap sudut. Ibu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat air mata menetes di jari-jari yang menggenggam tisu. Astaga, aku terlalu memuji dia, tanpa pernah melihat siapa yang sebenarnya berjuang, gumamnya. Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang baru muncul. Ayah terduduk di kursi, menepuk dahinya, wajahnya memerah. Ia tampak menyesal dan gelisah. Aku salah menilai semuanya. Terlalu fokus pada apa yang terlihat, bukan pada proses dan usaha yang sebenarnya. Aku baru menyadarinya sekarang. Suaranya terdengar serak, namun jelas tulus. Kakakku tetap diam, menatapku tanpa kata. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini semua pujian yang ia terima bukan karena prestasinya sendiri, melainkan karena aku yang diam-diam menanggung semua beban. Rasa bersalah mulai terlihat jelas di matanya. Aku berjalan perlahan ke sofa, duduk di hadapan mereka, dan menarik napas panjang. Aku tidak pernah mengeluh selama ini, karena aku ingin kalian belajar. Belajar untuk melihat kenyataan, bukan hanya citra. Belajar menghargai orang yang benar-benar berusaha, bukan hanya mereka yang terlihat menonjol, kataku. Suaraku terdengar tenang tapi tegas. Ibu menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Aku terlalu bodoh, terlalu percaya pada apa yang kulihat. Aku membandingkan kamu dengan kakakmu, padahal kamu yang sebenarnya berjuang, gumamnya. Kata-kata itu membuat hatiku sedikit lega, meski aku tetap menatapnya serius, menunjukkan bahwa pelajaran ini penting untuk diingat. Ayah menghela napas panjang, menatap lantai, kemudian menatapku. Aku harus belajar banyak dari ini. Penghargaan tidak bisa diberikan hanya karena terlihat atau karena kebiasaan. Sekarang aku tahu, usaha dan kerja keras yang sebenarnya adalah yang harus dihargai, ucapnya. Nada suaranya terdengar tulus, penuh kesadaran akan kesalahannya sendiri. Kakakku akhirnya menunduk, menatap tangan mereka, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa bersalah karena diam saja. Aku selama ini menerima pujian yang bukan hakku. Sekarang aku mengerti. Terima kasih sudah menanggung semuanya tanpa mengeluh, katanya. Suaranya serak, namun jelas penuh penyesalan. Aku tersenyum tipis, menahan perasaan lega yang bercampur dengan kepuasan kecil. Kepuasan ini bukan karena uang atau materi, tetapi karena rasa keadilan yang akhirnya muncul. Selama ini aku selalu dianggap sebelah mata, tapi sekarang mereka menyadari siapa yang sebenarnya berjuang dan mengorbankan banyak hal. Malam itu, suasana rumah mulai berubah. Ibu duduk di sofa, mencoba menenangkan diri,
Sementara ayah dan kakakku menatapku dengan rasa hormat baru. Semua orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai dan menghargai orang yang salah. Pelajaran ini datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku memandang mereka satu persatu, menahan air mata yang hampir jatuh. Kalian mungkin merasa panik atau malu sekarang, tapi itu wajar. Kadang, orang baru menghargai sesuatu ketika mereka merasakannya sendiri, kataku. Aku menekankan kata-kataku, ingin mereka benar-benar memahami pesan yang kuberikan. Ibu mengangguk pelan, mengusap air mata di pipinya. Aku mengerti sekarang, dan aku janji akan mulai menghargai semua usahamu, katanya. Ada ketulusan dalam suaranya, dan aku bisa merasakan perubahan sikapnya yang tulus. Ayah berdiri, menepuk bahuku lembut. Aku juga belajar banyak hari ini. Tidak boleh menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Penghargaan harus diberikan kepada orang yang benar-benar berusaha, bukan sekadar citra, katanya. Kata-kata itu membuat hatiku merasa lega, karena akhirnya ada pengakuan yang tulus dari orang tua. Kakakku bangkit dari kursi, mendekatiku, dan memelukku. Sekarang aku baru mengerti. Aku janji akan selalu menghargai semua usahamu. Maafkan aku karena selama ini diam dan menerima pujian yang seharusnya bukan hakku, katanya. Pelukan itu hangat, bukan karena uang atau materi, tapi karena kejujuran, pengakuan, dan rasa hormat akhirnya muncul. Aku membalas pelukan itu dengan hangat. Aku tahu, perubahan ini bukan hanya tentang uang atau prestasi, tapi tentang pelajaran yang lebih besar, menghargai usaha orang lain, memahami siapa yang benar-benar berjuang, dan tidak menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Malam itu, kami duduk bersama, berbincang perlahan tentang masa lalu. Ibu meminta maaf karena membandingkan aku dengan kakakku. Ayah mengakui kesalahannya menilai berdasarkan citra. Kakakku berjanji tidak akan lagi dia menerima pujian yang bukan haknya. Aku mendengarkan semua itu, tersenyum tipis, dan merasakan kepuasan kecil yang datang dari rasa keadilan yang akhirnya muncul. Aku menyadari satu hal penting. Kadang, pelajaran datang terlambat. Orang baru akan belajar ketika mereka merasakan sendiri akibat kesalahpahaman atau ketidakadilan. Dan malam itu, aku melihat perubahan yang nyata dalam sikap mereka. Rumah yang sebelumnya penuh perbandingan dan kesalahpahaman kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih hangat, jujur, dan penuh penghargaan. Aku menarik napas panjang, menatap mereka satu persatu. Pelajaran ini mungkin terlambat, tapi aku harap kalian tidak akan melupakan ini. Penghargaan harus diberikan pada yang berhak, bukan sekadar berdasarkan citra atau asumsi, ucapku. Kata-kata itu mengambang di udara, menjadi pengingat bagi semua orang di rumah. Malam itu, aku tidur dengan hati ringan. Aku tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya, kebenaran dan rasa keadilan telah muncul. Rumah yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh pengakuan. Dan aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal, pelajaran memang datang terlambat, tapi ketika datang, dampaknya bisa sangat kuat. Bukan sekadar untuk mengubah pandangan orang lain, tapi juga untuk mengubah dinamika keluarga menjadi lebih jujur, tulus, dan penuh rasa hormat. Suasana baru. Bulan berikutnya, suasana di rumah kami benar-benar berubah. Tidak lagi ada ketegangan yang menekan udara di ruang tamu. Semua orang terlihat lebih tenang, dan ada rasa lega yang samar tapi jelas terasa di setiap sudut rumah. Aku duduk di meja kerja, menata dokumen dan catatan keuangan keluarga, menyusun ulang prioritas dan anggaran agar semuanya berjalan lebih transparan dan adil. Aku tetap membantu keluarga secara finansial, tapi sekarang tidak lagi diam-diam. Semua orang tahu, tidak ada lagi rahasia atau salah paham. Setiap transfer, setiap bantuan, dibicarakan dengan jelas. Ini membuat ibu dan ayahku perlahan belajar menghargai usaha orang lain, khususnya usahaku, tanpa perlu menunggu ketegangan atau kejutan. Kakakku tersenyum malu ketika aku menata catatan keuangan. Ia duduk di sampingku, mencoba memahami semua dokumen yang kuatur. Aku baru menyadari betapa rumit dan melelahkannya mengatur semuanya. Katanya dengan suara pelan,
Wajahnya masih sedikit pucat tapi matanya bersinar dengan rasa hormat. Aku tersenyum tipis, merasa lega. Kini, ia bukan hanya melihat dari permukaan, tapi mulai memahami usaha yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga keluarga tetap stabil. Ibu duduk di sofa, mengamati kami sambil menyeruput teh hangat. Ia tampak lebih tenang, dan perlahan mulai tersenyum. Aku bisa melihat perubahan sikapnya. Ia tidak lagi terburu-buru menghakimi atau membandingkan kami. Sebaliknya, ia mulai belajar menghargai usaha yang nyata, menghargai kerja keras yang selama ini tersembunyi di balik layar. Aku senang melihat kalian berdua bekerja sama, dan aku belajar banyak dari ini, ucapnya pelan. Suaranya lembut, tapi penuh makna. Ayahku duduk di kursi dekat jendela, menatap dokumen yang kuatur dengan serius. Sesekali ia menepuk pundakku pelan, menandakan penghargaan yang tulus. Aku bangga padamu, bukan karena uang atau jumlah yang kamu kirim, tapi karena cara kamu menjalani semuanya dengan sabar dan bijaksana, katanya. Nada suaranya terdengar hangat, dan aku bisa merasakan sedikit senyum di wajahnya meski ia tetap menjaga ekspresi serius. Hari-hari berlalu dengan tenang tapi penuh pelajaran. Kami mulai berbicara lebih terbuka tentang keuangan, membahas kebutuhan keluarga, dan menyusun anggaran bersama. Tidak ada lagi asumsi atau kesalahpahaman. Semua orang belajar, secara perlahan tapi pasti, untuk melihat kenyataan, menghargai usaha orang lain, dan mengakui kontribusi masing-masing. Kakakku mulai membantu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dia menerima pujian, tapi mulai belajar membantu secara nyata, baik dengan pekerjaan rumah maupun dukungan moral. Ia sering bertanya padaku bagaimana mengatur keuangan atau membagi waktu, dan aku menjawab dengan sabar, mengajarinya langkah demi langkah. Aku melihat ekspresi senang di wajahnya ketika ia berhasil membantu sesuatu dengan cara yang benar. Ibu juga mulai lebih perhatian. Ia sering menanyakan pendapatku sebelum membuat keputusan besar, bukan lagi hanya mengandalkan intuisi atau asumsi. Ia mulai belajar menghargai proses, memahami bahwa setiap usaha memiliki nilai yang perlu diakui. Kadang, ia menatapku sambil tersenyum hangat, dan aku bisa merasakan rasa hormat yang tulus, bukan hanya sekadar kata-kata. Ayah, meski tetap serius, mulai lebih santai dalam berinteraksi. Ia sesekali memberi komentar ringan atau bercanda kecil, menandakan bahwa ketegangan yang selama ini menekan telah berkurang. Ia tidak lagi terburu-buru menilai atau membandingkan. Sebaliknya, ia mulai belajar memberi ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan usaha mereka sendiri. Suasana rumah kini terasa lebih hangat. Tidak ada lagi ketegangan karena salah asumsi atau pujian yang salah arah. Setiap malam, kami duduk bersama di ruang tamu, membicarakan hari yang telah berlalu, bercanda ringan, dan saling menghargai satu sama lain. Ketegangan yang dulu menekan kini telah berubah menjadi pengakuan dan penghargaan yang nyata. Aku merasa lega, bukan karena uang atau materi, tapi karena keluarga mulai belajar menghargai satu sama lain dengan tulus. Setiap usaha yang kulakukan kini terlihat, dan mereka mulai memahami betapa pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Itu adalah kepuasan yang jauh lebih berharga daripada apapun. Hari demi hari, perubahan ini semakin terasa. Kakakku mulai lebih aktif membantu pekerjaan rumah, ibu lebih sabar dan menghargai usaha kami, dan ayah, akhirnya sedikit tersenyum juga, meski pelan. Senyum itu terasa hangat, bukan sekadar ekspresi formal, tapi tanda bahwa pelajaran yang selama ini terlambat akhirnya mulai meresap. Suasana baru ini membawa kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rumah yang sebelumnya penuh ketegangan, perbandingan, dan salah paham kini berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Aku menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya karena pengakuan atas usaha yang aku lakukan, tapi karena setiap orang belajar dari pengalaman, kesalahan, dan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Aku menatap kakakku, ibu, dan ayahku. Ada rasa bangga dalam hati melihat bagaimana mereka mulai berubah, mulai menghargai proses dan usaha, bukan sekadar hasil yang terlihat. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan panjang ini akhirnya membuahkan hasil, kedamaian, penghargaan yang tulus, dan suasana baru yang hangat di rumah kami. Malam itu,
Aku menatap bulan dari jendela kamar. Cahaya lembutnya menerangi ruang tamu yang kini penuh kehangatan. Aku menarik napas panjang, merasa lega dan puas. Semua orang telah belajar, dan aku pun belajar bahwa kadang, perubahan membutuhkan waktu, kesabaran, dan momen-momen yang menegangkan agar pelajaran benar-benar terserap. Aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal, suasana baru ini bukan hanya tentang keuangan atau siapa yang benar. Ini tentang kejujuran, penghargaan, dan rasa hormat yang tumbuh di antara kami. Dan dari malam itu, aku tahu, rumah ini akan menjadi tempat yang lebih hangat, jujur, dan penuh cinta. Tempat di mana setiap usaha dihargai, dan setiap orang belajar untuk melihat kenyataan, bukan sekadar citra. Akhir yang memuaskan. Kini, rumah kami terasa berbeda. Tidak lagi ada ketegangan yang menekan setiap percakapan. Tidak ada rasa cemas yang membayangi setiap langkah. Hubungan di antara kami lebih jujur, lebih tulus, dan lebih hangat. Semua orang mulai menghargai usaha masing-masing, dan aku merasa lega melihat perubahan itu. Aku tetap membantu keuangan keluarga, seperti dulu, tetapi kali ini semuanya transparan. Tidak ada lagi rahasia atau diam-diam. Setiap transfer dibicarakan, setiap bantuan diterima dengan pengakuan dan rasa hormat. Suasana yang dulu penuh dengan ketegangan karena salah asumsi dan pujian yang salah arah kini berubah menjadi komunikasi yang terbuka. Kakakku, yang dulu sering menikmati pujian yang bukan haknya, kini belajar menghargai proses dan usaha. Ia mulai membantu secara nyata, bukan hanya secara simbolis. Kadang ia menanyakan padaku tentang cara mengatur pengeluaran, atau bagaimana membagi anggaran dengan adil. Aku menjawab dengan sabar, mengajarinya langkah demi langkah, dan melihat bagaimana ia perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Ibu kini belajar menghargai usaha orang lain. Ia tidak lagi membandingkan aku dengan kakakku atau menilai siapa yang lebih layak dipuji. Ia mulai menanyakan pendapatku sebelum membuat keputusan, dan perlahan belajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada senyum hangat yang sering muncul di wajahnya, bukan karena ia harus tersenyum, tapi karena ia benar-benar memahami dan menghargai setiap upaya yang kulakukan. Ayah juga berubah. Meski ekspresinya tetap serius, kini ia mulai tersenyum lebih sering. Senyum itu pelan, tapi tulus, tanda bahwa ia belajar dari kesalahannya sendiri. Ia mulai memberi ruang bagi kami untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusi, bukan hanya mengandalkan apa yang terlihat atau apa yang ia anggap benar. Rumah yang dulu penuh tekanan kini mulai terasa lebih harmonis, dan aku merasakan kedamaian yang baru. Hari demi hari, aku melihat perubahan yang nyata. Setiap kali aku membantu, ada rasa pengakuan dan terima kasih yang tulus dari mereka. Tidak ada lagi rasa iri, cemburu, atau salah paham. Aku merasa puas bukan karena uang atau materi, tapi karena keadilan akhirnya muncul. Aku menatap ibu, ayah, dan kakakku, tersenyum tipis, dan merasakan satu hal. Kadang, keadilan harus dipertahankan, meski itu membuat orang lain panik dulu. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tamu. Matahari mulai menembus jendela, menciptakan cahaya hangat yang menutupi ruangan. Aku melihat kakakku tersenyum malu ketika membicarakan rencana membantu keluarga dengan lebih aktif. Ibu tersenyum sambil menatapku. Ada rasa bangga dan penyesalan yang telah berubah menjadi pengakuan tulus. Ayah, yang biasanya tegang, ikut tersenyum sedikit, menepuk pundakku dengan hangat. Semua itu membuat hatiku lega. Kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu, kesalahan, dan pelajaran yang telah kami alami. Ibu mengakui bahwa membandingkan anak-anaknya adalah kesalahan besar. Ayah mengaku bahwa menilai hanya dari citra membuatnya kehilangan kesempatan untuk memahami usaha yang sebenarnya. Kakakku pun menceritakan perasaannya setelah mengetahui kebenaran, dan ia berjanji untuk tidak lagi dia menerima pujian yang bukan haknya. Aku mendengarkan semua itu, tersenyum, dan merasakan kepuasan yang sulit dijelaskan. Kepuasan ini bukan tentang materi, tapi tentang keadilan yang akhirnya terwujud. Rasanya seperti melihat benih-benih yang lama tertanam akhirnya tumbuh menjadi pohon yang kuat, pohon pengertian, pengakuan, dan rasa hormat dalam keluarga kami. Malam itu, setelah makan malam,
Kami duduk bersama sambil minum teh hangat. Obrolan ringan mengalir, bercampur tawa kecil dan candaan ringan. Tidak ada lagi ketegangan atau rasa cemas. Suasana yang dulu mencekam kini berubah menjadi kedamaian yang hangat. Aku menatap mereka semua, merasakan rasa syukur yang mendalam. Aku menyadari satu hal penting. Kadang, mempertahankan keadilan memang membuat orang lain panik, tapi itu adalah proses yang perlu. Tanpa momen ketegangan dan pengungkapan kebenaran, mereka mungkin tidak akan pernah belajar menghargai usaha orang lain. Aku merasa bangga, bukan karena aku benar, tapi karena mereka akhirnya belajar dari pengalaman dan kesalahan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, rumah kami semakin harmonis. Setiap orang belajar lebih sabar, lebih menghargai, dan lebih jujur dalam setiap interaksi. Aku tetap membantu secara finansial, tapi kini ada komunikasi terbuka yang membuat semua orang tahu apa yang terjadi. Tidak ada lagi kesalahpahaman atau asumsi yang salah. Semua orang mulai memahami bahwa penghargaan harus diberikan pada yang benar-benar berusaha, bukan hanya pada citra atau perkiraan. Kakakku mulai ikut aktif merencanakan keuangan keluarga, membantu pekerjaan rumah, dan memberikan dukungan moral. Ibu lebih sabar, menanyakan pendapat kami sebelum membuat keputusan besar, dan mulai menghargai setiap usaha. Ayah, meski tetap serius, kini lebih santai, memberi ruang bagi kami untuk berkontribusi. Rumah yang dulu penuh tekanan kini menjadi tempat yang lebih hangat, damai, dan harmonis. Aku tersenyum tipis, menatap mereka semua. Aku sadar, perjalanan panjang ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang mengirim uang. Ini tentang kejujuran, pengakuan, dan rasa hormat yang tumbuh setelah pengalaman panjang. Kadang, keadilan memang harus dipertahankan, meski membuat orang lain panik dulu, karena hanya dengan begitu mereka bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Malam itu, aku menatap bulan dari jendela kamar. Cahaya redupnya menenangkan pikiranku. Aku menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang baru. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang hangat, penuh pengakuan, dan rasa hormat. Aku tahu, perjalanan ini belum berhenti, tapi dasar dari kejujuran, keadilan, dan penghargaan sudah terpatri kuat di hati kami. Aku tersenyum dalam hati, menyadari satu hal, akhir yang memuaskan bukan tentang siapa yang menang atau kalah, bukan tentang materi atau prestasi, tapi tentang bagaimana setiap orang belajar menghargai usaha, memahami kenyataan, dan menjaga keadilan. Dan malam itu, aku merasa bahwa cerita panjang kami akhirnya mencapai klimaksnya, tidak hanya menyelesaikan ketegangan, tapi juga menumbuhkan kedamaian yang tulus dalam keluarga. Terima kasih sudah menemani ceritanya. Jika kamu ingin mengikuti kisah berikutnya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya.